Alhamdulillah hari ini dalam program Sosok Inspiratif telah hadir di tengah kita Tunku Ismail Darussalam Aceh Selatan. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Tunku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita orang Aceh ya, puah baru. Alhamdulillah. Kalau menyangan bahasa Aceh Selatan punya puah bajib. Abajib. Anak bahasa lain Anak. Biasa. Lagi biasa berarti. Biasa. Puah. Baik, Tunku. Mungkin tidak perlu ditanyakan lagi. Padat saja jadwalnya. Nyo dari Pak Doe. Nyo banwo dari lu. Dari lu. Ya, memang jadwal yang padat. Nyo mungkin kadang naurung yang rencana kena undang Tunku. Kira-kira nyo tanggai perjanjian undang. Libur raya gede. Libur raya. Berarti Pak bulan Zulqa'dah. belum Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah. Nah, insyaallah wate yang kok ngadon padi menang. Oh ya. Baik, Tunku berbicara tema kita hari ini adalah sosok inspiratif. Kami melihat bahwa di Tunku Ismail bisa menginspirasi terutama bagi dai-dai. Karena kami melihat bahwa dari cara Tunku menyampaikan bahan atau materi ceramah bisa memikat hati pendengar. Mungkin ada tips bagaimana Tunku sehingga ya bisa memikat. Dalam durasi ceramah biasa berapa jam? 1,5 jam sampai 2 jam. Coba kalau di laptop 2 jam itu tengok. Manjino kagak lemo dekat 2 baju. Berarti Tunku ceramah jadwalnya semenjak apa Jan? Itu memang berusaha viral berusaha atau sudah semenjak dari Darussalam? Delay ka pernah cik. Man dari delay cik karena jadwal-jadwal ceramah. Cuman untuk lewat ke Noblah Timur. Ya. Yang ke hotel viralnya. Mana? Di sagonya berarti sago jini birun, sago barat sago kuno lah. Sago selawah belah. Kayak ceteming. Ya. Jadi dalam 2 bulannya tak dalam 2 bulannya. Kalau delay cuman seputaran pantai barat selatan sampai Banda Aceh. Ya. Baik Tunku, mengenal lebih dekat Tunku Ismail Darussalam Aceh Selatan. Berarti pendidikan Tunku di daerah Darussalam, Aceh Selatan, di daerah Haji Muda Muhammad Wali Al Khalidi ya. Damau Dayah tahun 2003 kalau salah. Sampai piuh watenya tahun 2016. Oh, 2016. Piuh dari daya. Kawin. Oh. Ya. Berarti 2016 piuh dari daya. Piuh dari daya. Kan piuh dari ilmu ya. Kawin. Kemudian mentong sejak temu-temu but watenya. Ya. Sekitaran itun lah lebih kurang ke di udaya. Pulang-pulang. Oh, pulang balik dari rumah. Dari rumah. Ya. Me kajian awak inong, coba awak inong. Kayaknya keluarga pun but di daerah Darussalam. Ya, dari rumah ke daerah Darussalam, berarti jauh anak jauh. Anak jauh, dakna kadang mau minat dalam perjalanan. Oh, anak jauh. Rumah Tunku rumah Urinang ya? Nyanjino rumah Urinang. Oh, dari rumah Urinang, berarti matuji. Tunku berarti ngendah Darussalam berapa? Tuh. Oh, berarti putra terbaik Gampung Darussalam Gampung apa? Yang Blamporo. Oh, Blamporo. Kamu gini nanti Blamporo. Darussalamnya Gampung Blamporo, tinggal di Gampung Ikulung. Berarti kecamatan. Kabau kecamatan ngon Darussalam. Tuh kecamatan. Cuman tuh. Berarti biasanya Tunku, biasa yang terjadi. Biasanya tajak betul biasa kurang semangat. Iya. Menyadungku kiban pandangan sama cik pernah lu alami cik lagi yang awaknya alami semangat cuman karena dorongan orang cik badan alhamdulillah bertahan. Coba orang cik wate lun u gampung tapi gedanya orang pakon kau kon kau munyo sakit je ubat munyo anak pian je upeng balik lo
Jadi sebetulnya dalam menuntut ilmu itu bukan cuma semangat namun semangat orang cik no benar sih. Jadi bagaimana Tunku Ismail melihat sosok orang tua sehingga Tunku Ismail menjadi dai yang hari ini dikenal banyak orang? Bagaimana Tunku melihat jasa daripada orang tua yang menyemangati? Luar biasa. Mungkin hanya orang lain yang tadimu bak orang lain yang lagi gopogot le orang cik. Tuan pribadi long tuan bak dan tuan. Aman. Alhamdulillah. Memang bukan mentong material yang diberikan, cuman lebih daripadanya semangat, kemudian lainnya mana lah. Pokoknya best. Berarti selain daripada semangat yang dimiliki oleh Tunku Ismail karena sebagai santri ketika itu, berarti Tunku Ismail memandang bahwa sport atau kemudian semangat yang diberikan oleh orang tua juga sangat besar pengaruhnya. Cuman untuk santri-santri ya, supaya mutamah semangat tanyo hidayahnya butuh ingat tanyo orang cik ke capeknya orang tua mencari Jadi orang cik tanyonya minta rezeki di luar, kirim belanja ke tanyonya kon semudah beli telapak tangan. Jadi kita sebagai anak sebenarnya mesti ingat kenan, supaya termotivasi, kemudian dia semangat untuk belajar, agar supaya tanyo tidak menjadi anak pengkhianat orang tua di masa akan datang. Jadi orang cik minta rezeki untuk dikirim ke tanyo jabut lam daya, sementara tanyo ino lam daya lale nata mulang, nata ibu buat lelengon api umpama jing mana. Sementara harapan orang ciknya besar badannya, baik badannya. Rata-rata orang ciknya berharap dak jit anaknya di daya bujit kurung di kampung. Setidaknya untuk keluarga boleh. Jadi geilah daya orang cik danyo mak danyo ayah danyo yan, meminta bahkan getuk malai untuk mudang, gekirim belanja ke danyo, supaya tanyo berhasil. Ya. Jadi apabila tanyo tacuk peng pakai orang lain, kemudian tabuh paket macam tu, ini kan secara tak langsung sebenarnya mereka perlu tanyo ke wadahnya yang menjadi pengkhianat orang tua, walaupun dia tinggal hidayah. Kang laganya. Jadi untuk adik-adik londo yang tinggal di daya, tak je ingat orang cik di kampung. InsyaAllah mana awaknya ingatnya, menyotim awaknya ingat kenan, semangat kalian belajar itu akan timbul. Buku danyo agak mukurung becut, InsyaAllah demikian. Kemudian untuk adik-adik lentuan yang di daya, yang kalian masih menuntut ilmu, jangan terlalu sering pulang kampung. Jangan terlalu sering pulang kampung. Karena figo tahu kampung, terbalik udayah ya. Karena mengat kalau kita. Bahkan tempat ingat tanya kampung, ingat tanya kampung. Lon Darussalamnya lebih kurang jarak tempuhnya itu kalau mentapak saja menyorok lamblang saja. Di udayah ngono rumah. Mikrofon di dayahnya di dengar rumah. Menyorok lamblang saja. Nanduk tu. Tapi pernah Lun bertahan dan berusaha fitun halo InsyaAllah setahun penuh. Halo. Padahal tu. Biar kamu 3 Jadi maksudnya kalau tanya dalam keadaan tu tajak tak tertutup kemungkinan tanya juga bisa menjadi orang. Artinya walaupun lembaga pendidikan itu dekat dengan rumah kita, tak tertutup kemungkinan peluang berhasil itu. Artinya enggak mesti santri-santri yang lembaga pendidikan itu jauh dengan kampung halaman,
bukan hanya mereka yang bisa sukses di lembaga itu. Artinya uri-uri yang tongen rumuh tongen daya atau lembaga pendidikannya, jadi besar kemungkinan bisa berhasil ya. Seperti ya sosok Tunku Ismail hari ini. Tunku tadi menggunakan bahasa anak pengkhianat. Apakah jika anak-anak santri ini dia diberikan jajan oleh orang tuanya, kemudian jajan itu tidak digunakan pada mestinya, apakah Tunku melihat anak seperti itu sebagai pengkhianat? Pengkhianat, mengkhianati orang tuanya. Ini mesti sadar ya, anak mesti sadar. Pada dikirim dikirim belanja di wonci tanya. Kan tak repot. Ikon untuk jamaah yang tepu. Supaya tanya bisa semangat belajar. Tadi fasilitas tanya untuk di dayahna. Tapi ketika pengen tak pakai untuk belanja lain, tablo lain, yang hana kaitan ji untuk tanya dalam pengajian, khianat tanya. Tidak mempergunakan sesuatu itu pada tempatnya. Yang lagi hikmat wonci tanya. Saya ada di daya ingat-ingat dokumen, insyaallah mengerti mau ingat wonci. Insyaallah keberhasilan itu dekat dengan kalian. Oh, masya Allah. Ya baik, Tunku Ismail. Berarti tadi Tunku juga menyebutkan bahwa keberhasilan Tunku hari ini tidak terlepas juga daripada support orang tua. Tunku hari ini bagaimana melihat orang tua-tua yang dia punya anak di lembaga pendidikan, tetapi ada istilahnya meracuni anaknya di pesantren dengan cara memenuhi segala permintaannya, bahkan ketika mohon maaf mungkin sanksi-sanksi yang diberikan di lembaga pendidikan, orang tua tersebut protes dan kemudian ya melakukan sesuatu yang mungkin kalau dulu itu tidak wajar, mendebat guru anaknya, ya, mengklaim bahwa lembaga pendidikan itu enggak dididik dengan cara yang beradab, artinya protes lah. Tunku, kan ini ada ini. Bagaimana Tunku melihat kasus seperti ini? Benar ji, kalau menong. Ya bagi orang ci, bagi orang tua-tua santri di kampungan, bila ingin anaknya itu berhasil di daya, jangan terlalu menampakkan kasih sayang kepada mereka. Sebab tabiat hanya anaknya manja. Di ketika orang tuanya butuh kasih sayang, maka anaknya akan terbawa-bawa. Dimengkek. Mengkek kalau bahasanya. Iya bahasa Aceh Selatan mengkek. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengkek. Manja. Oh, manja. Jadi walaupun tanya tidak orang cik sayangkan, pak orang cik hana sayangkan, tapi di ketika dalam pendidikan agama tak jebek putih kasih sayang. Jadi ketika kita nampakkan kasih sayang nanti, anak tanyanya selalu mengandalkan orang tuanya. Amanah. Jadi di ketika permasalahan dengan dewan guru, lapor, ya kan? Jadi orang tua pun nanti melayani, meladeni, ampu yang pegahlian ni. Jadilah nanti kadang-kadang nanti bengih orang cik dengan guru, dewan guru nanti kadang dimarahi oleh orang tua, dan ada yang tuntut menuntut. Jadi kalau seandainya anak tanya tak kena juk bapa, baik kenong siapa, ijih bujuk, tak udah ya, tak pernah tidak udahnya. Jadi daya itu kan ada peraturan. Peraturan di daya ini berfokus di baik pimpinan ataupun para dewan guru. Tujuannya untuk keberhasilan anak tanya ya. Hanya peraturan dalam dayanya yang 70 hanya peraturan dalam daya. Nyo upaya anaknya hanya bertahan daya. Untuk peraturan wajib ibu, wajib jamaah, nak kenal denda, wajar nak kenal denda, memang salah, namanya. Jadi bagi kita orang tua, dan sebagai orang tua, kalau boleh dan kalau bisa, apabila tanya kena berhasil, di ketika kenal denda, iu juga ikut yo, ikut denda. Oma cukup. Ramana. Kemudian jongkok.
Mungkin barangkali kalau denda Jino di Daya, Hana lagi denda kamu ada jamu. Ya, kon jamu ndak Cin, betul di saya. Ya. Di Daya dile, waktu kenong denda kan. Ada sebagian orang tua itu ketika melihat anaknya pulang ke kampung itu menangis. Sayang. Tapi apa boleh buat yang kesalahan? Hana boleh mata kan? Denda biasa, tapi alhamdulillah dengan demikian Padit rame tantri Darussalam dengan berhasil. Mana yang dilakukan oleh almarhum Abu Ya Ruslan Wali. Allah maafirlah warhamhu afi'afan. Dan don kena Cina. Kena berarti termasuk kita mau lah kategori santri masalah aja. Masalah aja. Berarti anak tele-tele dah dengung. Jadi isi tanya sih buat. Itu je kon punya masalah. Masalah itu yang mendidik kita lebih dewasa. Iya. Benar. Jadi makna yang kena pegah mau diledupnan peraturan. Nah yang mau enpo macam juga jago dah mau erong bete walau demikian hana kunci. Benar. Jadi tak dimanjakan oleh orang tua. Ada tak pegah bangun cik dan kalau dilayan belum kenong po mah. Batat kah maka ipo. Benar. Jadi pembelaan orang tua terhadap anak ya sebenarnya nyo mengakibatkan fatal Mbak Ujo. Di ketika tabela yang pertama sekali intik jika bu ya bugat. Yang kedua ketika guru idam jente kaberani lawan. Kaberani dilawan. Karena sobela. Bukan tanya hana sayang kena. Tak ada di pesantren itu guru membunuh santrinya, kan? Itanya pun nyotapo hana santri atau tapo umpamai kenong hukuman kadang te kenong po jauh lego. Itu pun bukan pul oda. Kan lagi nya. Dan guru kan na perasaan. Una golam kejadian TV baik tanya itu. Tanya ino ile. Coba lah. Jadi kalau orang tuanya ingin anaknya berhasil, dak jit kalau bila anak tanya kena denda bek dadong belahan. Jadi salah juan yang ile kecuali memang tu pukul seorang guru kamu darah ya, darah luka itu lain. Nyo ukuran sebatas peraturan yang ada di pesantren le. Bejik ke hai dah. Baik dok, kita beralih kepada tema awal, mengenal lebih dekat Tunku Ismail Darussalam Aceh Selatan. Hari ini Tunku jadwal begitu padat setiap malam. Alhamdulillah setiap malam. Jadi biasanya kan sebelum ceramah atau sebelum pidato itu kan kita harus ya mempersiapkan bahan. Nanti kalau di sana apa yang mesti saya omongin? Apa yang perlu buka? Apakah Tunku Ismail juga seperti itu? Baca aja. Baca aja. Sama lebih menan. Iya. Cuman bagi pendai-pendai muda, bahannya biar awaknya hafal. Dan kalian hafal, kalian ingat. Bila kalian hafal nanti kemungkinan besar dia akan hilang. Benar. Karena mereka udah kan. Jadi ketika gaduh sabuh masalah yang dapat, ngambang aja. Ketika ngambang aja apa-apa ibu-ibu aja. Muslimin-muslimat batok juga. Udah ini. Jadi ingat. Bila tandanya kalian satu masalah kalian baca, bacalah berusahalah 3 sampai 4 kali kalian ulang baca. Ganyan. Kebaca ingat. Artinya menjadi seorang dai itu nggak boleh putus membaca. Nah masa-masa adanya membaca, nah masa-masa santai. Membaca lebih. Lebih baca aja. Iya. Berarti dengan Tunku Ismail semenjak di Darussalam sampai tadi tahun 2016, masuknya tahun berapa dong? Di Darussalam salah itu tahun 2003. 2003. Sampai 2016. Sampai 2016. Walaupun begitu setelah berkeluarga tetap ngajar. Dan di Darussalam kurang lebih 1 tahun. Meme wa inong artinya. Ngajar artinya bolak-balik dari rumah ke daya. Tapi sebelum berkeluarga udah ngajar juga.
Udah. Mulai ngajar itu nggak salah tahun 2009. 2009, 2002, 2009, 2010. Berarti sekitar 7 tahun. 7 tahun. Ngajar sebelum berkeluarga. 2009 atau 2010. Apa lagi-lagi. Berarti maksudnya kan orang yang bin talabin karena tungku Ismail. Artinya perjalanan panjang dari menjadi seorang santri, kemudian semebut ngajar di daerah Darussalam. Dan lun tergerak untuk kalon kitab. Lun awal lagi sama sih lagi adik-adik yang ban-ban mampu. Itanya kau gayu apa ile gure. Mapu. Itanya yang tak apa yang ada pu. Ya. Jadi akhirnya di ketika pu yang tak apa yang tak pu. Watanya bu ada apa? Sebab mono. Huruf jar gayu apa? Huruf nasab awamil matan jarumiyah, matan bina kan gayu apa? Sementara yang ada pakai lo. Jadi kombo ada apa? Akhirnya lun lale cerita. Nah, cerita lale dia. Akhirnya pada tahun kedua ada sosok guru yang sangat menginspirasi. Makanya adik-adik menyonaga denak legure. Guru itulah pada hakikatnya yang sayang kepada kalian. Nanti kita pernah pelang denak. Denak oleh guru yang menjadi pelajaran bagi lontuan tinggal. Lontuan, guru lontuan Tungku Safriyadi Arun. Tungku Safriyadi. Guru Safriyadi Arun. Termasuk beliau orang yang berperan dalam dunia yakin kalau kita. Guru Safriyadi Arun. Mudah-mudahan keberkah umur beliau li amanah. Kemudian dalam dakwah natiro guru lontuan di Banda Aceh Tungku Taufik. Sekarang beliau berdomisili di Sabang dulu. Hanya mungkin mudah-mudahan ini sosok inspiratif Tungku untuk dakwah. Ya, untuk dakwah. Sebab artinya kajajak dakwah. Jadi mungkin mudah-mudahan jika pelajaran cik bagi adik-adik, bagi adik-adik yang baru-baru terjun di bidang dakwah. Gepegah badon watenan Ismail. Ikah jino ka ihoi untuk penceramah. Satu yang perlu kau ingat. Bina sehat. Bina sehat. Yang perlu kau. Ya. Be sagai kah tumuna ada membahar. Yang rojino ya. Mungkin alhamdulillah insyaallah. Ada periksa sang anak kata-kata temna. Ayo kan gorong urut kau lah. Pun tumuna yang ngembahasa kon lantu. Tidak, ya kan? Riwayat. Ngeriwayat. Gitu kan? Edit truk jino alhamdulillah mentong ingat dong kata-katanya. Sebab bagi adik-adik pendakwah muda yang dengar tanyonyan kon wong bangai mandu. Ya. Dan orang Tuhan yang nadi baruh di kedanyonyan setidaknya ada hana Tuhan ilime yang umur Tuhan awaknya ngedengar. Nah, jadi hargai mereka. Beta dengar. Nyan pribadi nyo pesan daripada video gure yang baru nyo mompok dan di Banda Aceh dengan beliau kan. Di teringat mentolong pesan gue lompega bahwa baik tumuna dan gino mentong lo ingat adanya. Dan yang kedua untuk adik-adik cik itanyo dalam pegahaba lagi umumnya bekbo Yahi. Oh iya. Kamu mau diulang ya dengan aku. Bekbo ha? Bekbo. Bo ke masa belah di. Artinya bek jahi. Bek kuto apa? Bek kuto. Ya. Lagi nya. Ya kan? Bukan ciri tanya tunggu lagi nya. Jadi sekarang na masalah permasalahan dari yang lewat. Mungkin untuk kerana teman sih. Jadi apa mesti dakwah itu mesti dari mana? Ya. Ataukah apa mesti dakwahnya mesti dengan cara keras? Ini jawaban menurut pribadi masing-masing. Coba menong. Sahabat Nabi-nya ada empat karakternya. Kan? Dalam Abu Bakar dengan lemah lembu, Utsman dengan lemah lembu, sementara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar mengengkoh dia. Kan?
Itu. Artinya Tungku yang ingin sampaikan dari 4 sosok sahabat Nabi ini. Jadi sebut tu iji masyarakatnya iji. Nah kadang-kadang yang sadar mesti itu nah. Nah yang sadar mau lemah lembut, mau pumo, berkata waju, yang tarikat, yang sadar. Sebab puk tanya tambah hitam tapi nuansa batin tanya berbeda. Rambut boleh sama hitam. Boleh sama hitam. Tapi penerimaan batinnya tetap berbeda. Nah kadang-kadang nanti sebahagian tanya masyarakat ngonsuinyu minong tong sadarnya. Sebahagian tu moisu anak sadar. Anak cara lah berarti menong. Kalau bagi lon bijaklah dalam berdakwah. Bijak dalam berdakwah. Tak jut. Hanya untuk adik-adik yang muda-muda, kau untuk gure-gure pun. Kawat ulun, untuk adik-adik yang di bawah yang di bawah ulun, bijak kalian dalam berdakwah. Yang di bawah maksudnya yang di bawah. Yang di bawah. Yang di bawah ulun juga. Yang di atas ulun. Yang adik-adik sekarang lagi menempuh pendidikan, kemudian coba-coba untuk dakwah, yang untuk adik-adik, bukan untuk guru-guru. Bukan untuk pendakwah yang kakak berdakwah, yang untuk adik-adik. Adik berusahalah. Pertimbang kata-kata awaknya jangan sampai menyakiti hati orang lain. Tungku sendiri yang menginspirasi bahasa adanya baik itu mana baik gasa, jangan kasar ya. Berarti mungkin sebagian orang berpikir bahwa hari ini masyarakat kita udah budayanya udah keras. Kalau dakwahnya lembut, sehingga alternatifnya dakwah bekerja, tapi menakwah tahu itu mungkin alternatif. Bagi Tungku Ismail sendiri bagaimana pandangan terhadap sehingga dakwah Tungku hari ini bisa diminati juga? Iji dakwahnya menurut yang nabak draw dia udah berdubit yang pertama. Yang pertama. Jadi bila keras tanya dakwah, tanya tungkunya kondong dengo. Tanya tungkunya dong dengo ini tukang peraman. Tapi kalau tanya kamu memihak sebagai ustaz, sebagai tengku, siapa lagi nanti yang berdiri di tengah? Jadi sekarang masyarakat, pemerintah, kan ini aja. Ini kan pemerintah udah ke masyarakat, masyarakat udah ke pemerintah. Saling bersalah. Saling bersalah. Wajar. Pemerintah salah, masyarakat pun salah. Kita tanya tungku-tungku dayahnya pada dong bat tengok ini. Mana? Apa aman? Jadi ketika dong bat tengok, ketika tanya mengajar ataukah ketika tanya nya pribadi bu? Ketika mengajar, pemerintah beri tim dengo, masyarakat beri tim dengo. Belembut lah mana istilahnya. Bijaksana. Bijaksana lah mana. Jadi menyata dong tanya masyarakat, ancung tanya pemimpin. Menyata dong pemimpin, ancung tanya masyarakat. Sementara tanya tungku, burung beraman. Mana. Jadi kasar boleh, jika kasar tanya pegabat, tapi mengkekung. Tapi maju. Tanya nak ajarkan bayan. Ajarkan ma'ani badi. Mungkin untuk supaya sebenarnya ukurannya terkena atau petekin. Jadi makanya benar. Jadi untuk dakwah dino, hanya untuk tak berdamai, hanya untuk supaya efektif. Mungkin barangkali hanya untuk muna. Pribadi bu, pribadi tu anak efektif lah. Sebab yang kenal tenak tambah nak sadai. Kadang je mijak ada yang kena denang mijak dan. Ikut mau. Kita tengok tu kawalan. Masyarakat ketika tenak pemimpin luar biasa. Polri. Jadi kata inspirasi berarti karena perwakilan daripada masyarakat untuk tenak pemimpin kan adanya. Tapi di posisi itu versi kecil. Apakah terjadi sadar masyarakat mentok ataukah ingin tanya
pemimpin dan nyonya bersayang ke masyarakat. Nah, gimana cara masyarakat begitu pemimpin bersayang ke rakyat. Masyarakat konnya tujuan dan nanti tujuan dan nyonya. Kalau dah pegah lagi najis dan nyohana cik sayang. Ya, artinya tunggu perlu kebijaksanaan yang luar biasa apabila anak galak betul di hana dia saja. Oh ya, alhamdulillah. Tapi ya memang menyatakan kalau kita lihat di luar sana, setiap sosok dai itu kalau istilahnya ada followernya masing-masing. Ada yang mendengarkan dengan lembut, kalau karakternya lembut, ada juga yang mendengarkan. Misalnya mungkin ayahanda kami ya secara kasat mata saya melihat sendiri bahwa ngajar panggung dakwah, ceramah itu mungkin hampir setiap malam. Jarang sekali keberadaan ayah di pondok pesantren demi memenuhi undangan masyarakat. Dengan lembut banyak juga yang ikuti. Kalau secara nasional kita bisa lihat Abdullah Gimnastiar, Agim lembut juga banyak juga yang ikuti. Artinya Tunggu ingin sampaikan bahwa tidak menggunakan bahasa kasar, caci maki, nyoba saja dimana ada juga yang mendengarkan itu. Baik Tunggu. Mungkin Tunggu tadi karena udah sudah mengingatkan tentang pemerintah. Saya sering melihat itu di TikTok, saya punya TikTok kan, lihat di itu Tunggu sering menyebutkan dan sering memberi materi tentang ceramah pengcelek. Apakah kenapa Tunggu menggunakan materi ini? Apakah karena memang Tunggu melihat bahwa masyarakat kita ini sudah kronis berpenyakit mengambil uang caleg? Dan itu padahal risikonya besar sekali. Dengan mengambil uang caleg, harusnya pemimpin yang benar itu hadir, muncul, memimpin kita. Malah orang-orang yang tidak peduli dan tidak sayang kepada masyarakat, dia yang dapat jabatan karena ada cowok jelek. Bagaimana Tunggu melihat fenomena ini yang terjadi? Itu mengandungkan masalah yang dan siapa yang memilih? Tujuan dan produknya karena tugas dan edukasi. Tugas dan sebagai Tunggu mendekatkan dan nyatakan kemungkaran secara nyata. Tegaklah dengan tanganmu, gelar kuasa. Jadi kemudian yang kedua hanya kekuasaan dan hebat. Tegak dengan lidahmu, dengan lidah. Mungkin menyolong lidah, macam kita dulu. Ya. Salah dengan dakwah. Tak je. Maupun lontamnya bukan karena iri, bukan karena iri, tapi puji. Anak anak DPR. Jangan di DPR. Tapi satu bahagian kadang nilai, kadang DPR karena anak peng. Peng. Ya. Mudah-mudahan juga bersyukur Allah. Berarti Tunggu melihat bahwa caleg legislatif, apakah legislatif atau eksekutif, mungkin beberapa bulan ke depan kita akan mengadakan, yaitu menentukan pemimpin secara eksekutif, gubernur misalnya, bupati, wali kota, dan yang sudah berlalu ya caleg legislatif yang mewakili kita di parlemen, DPRK, DPRA, DPR RI, DPD. Bagaimana Tunggu menyikapi caleg? Karena Tunggu tadi melihat bahwa bagi Peng ini adalah kemungkaran. Bagaimana Tunggu memberikan nasihat ya kepada masyarakat yang mereka diberikan uang untuk kemudian supaya caleg itu kita pilih? Karena Tunggu tadi melihat ini adalah sebuah kemungkaran besar. Ya. Dua dengan salah. Yang jauh salah, yang salah sih. Bagiannya. Jadi kalau yang itu orang itu pemimpin memberikan apa yang diambil oleh rakyat. Kemudian yang kedua, kalau rakyat hai temco, hangga temco, mendak idiot, lewatnya pahan aja jadi.
Orang sama-sama mati. Orang tim jo. Jadi udah kada disebutkan. Tanyanya cuman kita tak gaungkan mendong. Kita tak pegah mendong. Becu. Bukan mesti bui peti. Hanya mesti bui petinya. Beli wani. Setidak jintu. Ini semua menyampaikan kan? Setidak jintu nyuglah tengok di pengadilan Allah. Hanya mendong. Di sini mendong. Hanya mesti bani pegang pemajilun pegang becu penceleng pamai. Macam tu gajah buta awaknya hijau cik laju. Putus semangat lo kan? Kan putus semangat untuk menyampaikan. Jadi sebab kau tugas lo untuk beripati. Tugas lo menyampaikan. Supaya belah lo tengok dengan Allah. Sebab tanya mandum tengok. Guhui Allah Ta'ala. Ada katakan lo lagi nya. Natam puhana. Munyohana. Tanya dia. Apa balik-balik tengok dia. Dia tidak lagi kan ditanya. Makanya udah kerana demikian. Makanya bagi tanya masyarakat. Bila kata cokpen. Jangan berharap dalam batin tanya untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Bila tanya hanya bisa baik, apalagi pemimpin. Awalilah kebaikan itu daripada diri kita sendiri. InsyaAllah Allah akan karuniakan kepada kita pemimpin-pemimpin yang baik. Faham. Betul. Kalau kita lihat risiko. Baiklah berarti. Apa yang terpilih yang sehingga tunggu hana baik. Itulah yang terbaik. Jadi menyatakan risiko ketika Tungku menggunakan narasi untuk bahwa Cok Peng calegnya adalah berarti dia melakukan kemungkaran. Bagi caleg-caleg yang punya banyak duit, punya power besar, punya kekuatan, apakah Tungku tidak merasa takut dengan narasi Cok Peng calegnya bahwa mereka akan marah, mereka akan menghambat perjalanan Tungku? Apakah rasa takut itu nggak ada? Ada. Padahal bahaya tuh. Itu sebab mana? Sebab yang utamanya kon perorangan. Bahkan di dalam beberapa hari sebelum pemilihan belum pernah hadir sih baca lek sana. Lama dia baca lek sana. Untuk dimotivasi, kemudian untuk biceramah, kemudian pokoknya ada kayaknya lah pokoknya. Jadi alhamdulillah. Untuk sementaranya, itulah baiknya kita orang Aceh. Dubnan dan putuk masalahnya berarti anggota-anggota yang caleg yang hambur-hamburkan uang, berarti walaupun long sampaikan lagi nya tetap hana long yang tukang hui. Hana long yang tukang pagak-pagak. Sebab yang long pegahnya bukan ke pribadi. Demi melahirkan pemimpin yang baik. Jadi hana yang mamanya itu tengok pamai itu. Makanya dia dah. Paling makanya kopi. Tunggu bek pegang ni masalahnya tunggu. Kewajiban don, belum pegang. Mai lo ju peng apa mai melal. Ju lo tu kan pegang. Ya masyarakat dengan lo yang terima. Yang ke mana? Jadi ini sudah termasuk dalam kategori kronis karena pakaian anda jawab yang jelek ke keliru. Hai lain biana kan dah jawab tak kena je le. Punya 5 tu ke antena. Yu kai ju. Kada jawab ju. Punya mana alasan kiban kira-kira. Makanya alasan mandumnya. Alasan mandumnya. Alasan yang pertama nyokunyo ada demi lagi ada demi. Mereka yang kau saban dah pegah ada pucuknya ini yang nak bagi pupu lewatnya. Kau lagi jangan itu lagi jangan. Ada ancu orang tu ancu dia pokoknya pucuk je le. Kau mana ni? Mana berkun? Apa itu lagi kata terpunya harum, kata terpunya desa. Kullulah min nabata min haram an-naru awlabi. Yang mana? Jadi nyantik tak cok. Mesti pencalek menyuruh yang hobi kena. Ada dok hitam putih. Jadi mana ini? Di mana kan? Mana ji kesadaran masyarakat di bidang pencaleknya. Wanita geduk punya kali. Pergi cok si kita nyodongku biban tinggal pebelah. Dari singo, belah ya. Saya lebih mau masuk sedikit ke bagaimana pandangan Tunku Ismail terkait dengan
politik. Apakah karena Tunku Ismail melihat ke depan jika masyarakat kita ini sibuk dengan uang caleg itu atau money politik, apakah Tunku Ismail punya perasaan sayang kepada masyarakat sehingga membuat narasi money politik ini benar-benar dijadikan sebagai bahan dakwah Tunku? Apakah Tunku merasa takut bahwa jika seandainya nanti pemimpin lahir karena money politik yang tidak berpengetahuan agama, yang tidak berpengetahuan di bidangnya, dan tidak sayang kepada masyarakat, apakah itu yang Tunku Ismail lihat sehingga menggunakan narasi money politik ini? Sebut aja dong pegang masalahnya bandua sayang. Sayang dan masyarakat sayang kesandai sayang saja gitu. Iya. Berarti kan tangger ayat hukum itu lagi pemimpin habis cok menunggu yang nak kewarnanya doa. Habis puyang na. Pula Iya. Habis peng pangkat hana. Ingat kita cok pulang. Tadi ramai saudara-saudara tanya yang celik-celik yang ditaruh-taruh ini. Apa? Ya. Dia kopi lagi konyum kopi. Nak nampak benda kayak mana? Kon. Wayang lagi. Kau mana ini? Di mana dia lagi ni? Masyarakat belum sayang. Bapak TV. Karenanya kon hak dan nyok keputusan. Tak je be, mana? Kemudian rot cale sayang dan nyok. Karena temu pen habis. Iya. Jadi kebetulan yang lun pegangnya bandua lun sayang. Becok peng cale. Jadi punya masyarakat hai tim cok cale atau yang perlu peng. Laganya. Jadi setidaknya tanyo yang unjit yang na rencana untuk singo uku hana pa ada dotang. Namunan. Kemudian bagi abang-abang yang celek-celek yang kamu mungkin lihat habis peng tandu tanyo. Ya bacut becok kreatif bagi ngono katakdir Allah pun belum tiplu uwo dalam kandungan mak dan dilin tanggal bulan bertepatan tanggal 14 ibang habis pen sekian walaupun ada bang celek ada cara lain Allah untuk bang hana pen cik lewatinya jadi yang ada dari permusuhan terhadapnya saya mencalek kemudian tips saya masyarakat pada menyambut rezeki Ramadan kan mana bagi ibu-ibu bapak-bapak do saudara Bandung yang pernah nucuk pencale untuk buka hati nu pulang balik pulang kan sayang dengan bagaimana kalau keluarga kita yang dianiaya demikian enggak adik kandung tanyo yang pelaku legok dari yang kiban dia pengen naik dop dari film itu. Setelah demikian, kakak, ibu, bapak dan benda bang, mengutimnya pulang. Setidaknya gelah utang. Gelah. Hana. Iya. Berarti memang Tunku melihat bahwa besar sekali kerusakan bila masyarakat ini membudayakan money politik. Iya. Luar biasa. Cuman yang ke Ciwuro dapat juga dalam 5 tundun baju udah ketak. Menaik ke liurnya. Awaknya ke. Dipilih. Ya dipilih. Bambernya untuk anda terlalu tak. Iya. Baik, alhamdulillah. Berarti terima kasih Tunku Ismail yang telah bergabung bersama kami dalam obrolan sosok inspiratif. Tunku Ismail Darussalam, Aceh Selatan. Terima kasih, Tunku. Baik, saudaraku, terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu dan kesempatan dalam program Sosok Inspiratif. Saya Muhammad Al-Fadil. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.